Adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para habaib yang kami hormati dan kami ta'zimi fatwanya. Segenap pimpinan, wabil khusus kepada Bapak Kardes Margahayu yang kami muliakan, Ketua BPD yang kami hormati, Bapak Kapolsek yang kami muliakan, Kepala Desa Selewakulu, dan kepada Komandan Brimob atau yang mewakili, segenap pimpinan, para pejabat utama yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak yang mencintai Allah dan ibu-ibu yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, ibu main HP aja. Ustadz ini orangnya sabar. Kemarin saya ceramah di seberang Penajam, ada ibu-ibu di pojok belakang main HP sambil ngobrol aja. Ustadz enggak marah, cuman besoknya meninggal dunia, Bu. Bukan karena doanya Ustadz, bukan, tapi memang karena umurnya sudah sampai di situ. Adapun keluarga besar Margahayu, Ustadz doakan panjang-panjang umurnya. Yang punya penyakit, ya Rabb, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Aminmu panjang banget, Bu. Panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaanmu. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu, kenikmatan itu ada dua yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, nikmat yang madruk bil ain, nikmat yang kasat mata. Ada kenikmatan yang ghairu madruk bil ain, nikmat yang tidak kasat mata. Cirinya, orang nikmat yang kasat mata mudah disyukuri. Nikmat yang ghairu madruk bil ain, yang tidak kasat mata, susah disyukuri. Contoh, kita belajar, Bu, ya. Nikmat yang mudah disyukuri, misalnya nikmat harta. Orang punya duit, makanya ada namanya tasyakuran. Punya anak, ada namanya akikahan. Punya istri, ada namanya walimahan. Nah, bahkan kemarin ada seorang perempuan telepon saya, Bu. Ustadz izin, kami dari kantor kami ingin melaksanakan pengajian. Apa Ustadz berkenan ceramah di kantor kami? Saya cek jadwal. Oh, bisa, insya Allah, Mbak. Alhamdulillah, 2 tahun kami minta Ustadz belum keturutan. Akhirnya keturutan juga. Tapi izin tak. Kenapa? Acaranya di hotel. Oh, nggak apa-apa. Ceramah itu di mana aja sama aja. Yang penting acaramu yang bener, ya. Jangan main-main kamu. Enggak, Pak Ustadz, ini acaranya syukuran. Oh, kalau syukuran ya pasti mau lah. Cuman kalau boleh tahu syukuran apa dulu ini? Alhamdulillah kalau Ustadz berkenan, ini syukuran dalam rangka pembukaan diskotik baru, Pak Ustadz. Mudah-mudahan diskotik semenjak Ustadz doain menjadi barokah. Barokah gundulmu situ, ya. Apa pelajarannya, Bu? Pelajarannya artinya kalau orang hidup dalam dunia kegelapan saja bisa bersyukur, orang yang hidup dalam kemaksiatan saja bisa bersyukur, apalagi orang Margahayu yang Masya Allah, lihat tampangnya saja, wajahnya memancarkan aura keimanan. Walaupun potongan tetap mencurigakan. Semua, Bu, termasuk kanan kiri saya sama aja. Termasuk Pak Kapolsek tadi yang mirip-mirip juga. Jadi artinya Bapak Ibu yang berbahagia, pelajarannya apa? Ini mudah disyukuri, tapi ada nikmat yang ghairu madruk bil ain, yang tidak kasat mata. Ini yang susah disyukuri. Loh, contohnya nikmat keimanan, nikmat persaudaraan. Ini kalau orang Margahayu jangan ditanya, ini rukun guyup, akur-akur semua. Persaudaraannya luar biasa. Pak Ustadz tahu? Iya, kelihatan Ustadz udah tampil hampir 5 menit tuh yang di belakang ngobrol aja nggak selesai-selesai. Ini menunjukkan persaudaraan kalian tuh luar biasa, Bu. Bu, dijaga yang guyup, ya.
berukhuwah insyaallah. Nah, salah satunya nikmat indahnya keimanan yang Allah patrikan di dalam hati kita. Termasuk nikmat datangnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah. Makanya lihat orang Margahayu bersyukur, tidak main-main bu, mengerikan. Maulid nabinya cetar membahana. Ada pohon telur, warnanya pun beda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Tergantung partai mana yang menyumbang. Masya Allah. Ya bu, ini bunga-bunganya kemerlop-kemerlop, pakai lampunya udah kayak diskotik begini pula. Bu, jalan-jalan ke kota Makkah, ditemenin Saskia Gotik. 20 tahun Ustadz berceramah, baru pertama maulidan lampunya diskotik, ya. Masya Allah. Saking gembiranya orang Margahayu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih makanya lihat maulidan digembirakan. Masalah nanti ada telur, tidak ada masalah. Kemarin tuh Pak, izin ya, maaf, kemarin ada yang protes sama saya. Kenapa Ustaz ngadain acara maulidan? Bagi kami maulid itu tidak diperbolehkan. Saya bilang, hei, mohon maaf Pak, Bapak mau maulidan, ayo. Tidak mau maulidan juga, I'm not father man. Ngerti bahasa Inggris orang nggak orang Margahayu ini? I'm not, I am apa I am? Ya, not apa not? Tidak, father, apa? Saya tidak apa. I'm not father. Aku rapopo dulu bu, ya Allah ya. Itu bahasa Inggrisnya I'm not father. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 minggu berjalan Pak, saya ditelepon lagi sama dia, Ustadz berkenan ceramah di sekolah kami. Ketepatan beliau kepala sekolah. Saya bilang karena ini bulan Rabiul Awal, saya tembak dong, cia maulidan ya. Oh no, saya tidak pakai maulidan Pak Ustadz, saya tidak mau maulid Nabi. Oke, acara apa ini? Ini acara tablik akbar. Mantap. Kalau boleh tahu ini temanya apa? Temanya maulid Nabi Muhammad SAW. Aku tapak mulutmu baru tahu rasa. Itu kan sama saja Gundul. Ini masalah telur ini cuma hiburan bu. Kemarin Ustadz Pak ceramah di salah satu, tapi pejabat publik, tokoh politik lah, saya tidak mau sebut nama ya, rahasia, inisial saja, Rudi Mas'ud. Jadi ketika Ustadz lagi ceramah di rumah beliau tuh di Pulau Atas Samarinda, tidak ada telur-telur begini bu. Yang ada itu sepatu Adidas, yang digantung itu baju si Sesam. Ini orang sini nggak pernah beli baju mahal kayaknya, kelihatan. Yang ditempel situ polo air crocodile, mantap menyala. Yang digantung nggak ada yang 5.000-an buruk kayak begini, nggak ada. Merah Pak, ratusan ribu bu. Ketika mahalul kiam orang lompat berebut, aku nggak ingat Ustadz lompat juga Pak. Kita ini jaga-jaga wibawa bu. Jiwa miskinku meronta-ronta. Ya Allah ya Karim. Coba lihat bu, itu tidak penting. Ada telur, ayo, tidak ada masalah, ya kan? Kenapa dipermasalahkan kayak begini? Tapi lihat kayak apa, coba guyub akur begini kan senang. Warga kampung ini luar biasa. Di bawah kepemimpinan Bapak Rusdi, Bapak Kades kita yang luar biasa cetar membahana, ya kan? Artinya Bapak Ibu jangan ahu-ahu. Ya, senyumanmu itu mencurigakan gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini luar biasa, teman-teman yang dirahmati Allah ya. Makanya sama Bapak Kades saya bilang, kan dulu saya ceramah tempat saya di pojok sana Pak Kades, kenapa dipindah sini? Oh itu besok buat bidu wanita katanya. Jadi antara iman dan kemaksiatan itu beda tipis sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Jadi ibu-ibu, sini fotonya Kiai, situ fotonya seksi begitu, ya Allah. Pak Kades. Ini konsepnya gimana sih sebenarnya? Jadi Masya Allah, enggak maksud saya Mbok Joyo barengan biar aku lihat juga gitu loh ya. Jadi ibu, jadi ini gembira. Orang gembira tuh mau pakai apa aja silakan, nggak ada masalah selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih maka kita rayakan, kita syukuri kelahiran Nabi sebagai momentum lahirnya sesosok Rasulullah, sang dambaan hati. Maka berangkat dari situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah?
Nih ya Bu ya, esensi maulid Nabi itu cuma 3. Apakah? Yang pertama ma'rifatun Nabi, mengenal siapa Nabi kita. Yang kedua ma'rifatu risalatihi, mengenal ajaran Nabi kita. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul mutaba'atihi, yaitu mengenal bagaimana cara mengikuti baginda Nabi tercinta kita. Yang pertama ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita. Jadi maulid itu isinya cuma ceramah tentang sejarah Nabi. Saya mohon maaf Pak ya, mohon maaf para kiai, para ustadz-ustadz yang saya hormati, saya kurang respect kalau ada pengajian maulid Nabi yang diomongin tentang politik lah, yang diomongin tentang ekonomi lah. Udahlah, fokus ke nabimu dulu. Momennya maulid itu membicarakan Nabi, judulnya maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu, sejarah Nabi buka Bu. Ibu kalau mau belajar sejarah Nabi tidak usah banyak gaya. Waktu kita ini terbatas, langsung saja Ibu ambil HP, Ibu ketik Shopee, gratis ongkir. Ibu tulis di situ. Tulis Rahiqul Makhtum. Nama kitabnya Rahiqul Makhtum. Apa kitabnya Bu? Rahiqul Makhtum. Biar kita tahu sejarah Nabi. Ngaku cinta Nabi tapi tidak tahu sejarah Nabi, itu namanya cinta gombal. Bapak Ibu jawab ya, jawab pertanyaan saya yang kenceng. Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah. Nabi melakukan perjalanan apa Bapak Ibu? Hijrah. Dari Makkah menuju Madinah. Masya Allah, Nabi dikejar sama orang kafir. Kafirnya kafirku Quraisy. Nabi sembunyi di dalam gua. Nama guanya gua apa? Cakep, kompak, salah. Gua Hiro itu tempat turunnya wahyu, keles. Gua Fir, astagfirullahaladzim. Bisa satu desa kompak salah begini? Nah, bedain gua Hiro sama gua Tur aja nggak bisa. Ini lama-lama gua gampar beneran baru tahu rasa Bapak. Bu, Ibu semangat, Bapak males. Besok malam, Bu, mereka yang semangat Bu. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo bersemangat ya. Ini sambut Maulidun Nabi, belajar sejarah Nabi. Kemarin saya diskusi dengan salah satu mahasiswi di salah satu kampus terkenal di Balikpapan. Cuman saya tidak mau sebut nama kampusnya ya. Inisialnya pun nggak usah lah, nggak enak ya. Jadi saya datang ke kampus, disensor. Ketika itu ngobrol disambut dengan mahasiswa, disensor. Ketemu dengan Bapak Rektor, disensor. Akhirnya Bapak Rektornya memperkenalkan diri, Pak Ustadz kenalkan saya Rektor ITK. Oh iya Pak, Masya Allah, apa kabar? Ngobrol, punya ngobrol, ceritalah di situ. Pak Ustadz terjadi diskusi antara dengan mahasiswi. Ustadz berkenan terima pertanyaan, kenapa tidak? Saya dosen, biasa kami ini berdebat dengan mahasiswa-mahasiswi. Ada seorang mahasiswi perempuan Bu, berparas ayu, masih muda, umur 21 tahun, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apal orang enak dilihat kok ya. Nah, kalau kayak gini ya nenek-nenek males saya ngeliat ini. Bu, yang tua kan casingnya ya, yang penting kan sinyalnya Bu. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tanya sama saya begini. Pertanyaan yang sebenarnya nggak sopan Bu, tapi luar biasa Pak. Ustadz, kita mengidolakan Nabi, ajaran Nabi keren-keren, saya setuju. Tapi maaf, bagaimana mungkin Ustadz respect dengan seorang manusia yang memiliki banyak istri? Apakah Ustadz tidak berpikir jangan-jangan Nabi Muhammad mengaku menjadi Nabi hanya karena untuk menikah dengan banyak istri? Saya bilang, Mas, Mbak, sini saya kasih tahu. Apa Pak Ustadz? Coba Bapak Ibu aja yang jawab pertanyaan saya. Nabi Muhammad menikah umur berapa Bu? Ibu sekali lagi nggak jawab, aku turun panggung pulang langsung sekarang juga ke Balikpapan. Bu, Nabi Muhammad menikah umur berapa? 25. Ketika Khadijah meninggal, umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun. Berarti Nabi menikah dengan Khadijah berapa tahun Pak? 25. 25 Nabi, 25 ini Nabi monogami, tidak pernah berpoligami. Nabi baru berpoligami di saat umurnya 50. Nabi wafat umur berapa? 63. 63 kurang 50 berarti Nabi berpoligami berapa lama? 13 tahun. 13 tahun Nabi berpoligami.
angkat beritanya, sedangkan 25 tahun Nabi monogami, kau tutup-tutupi beritanya. Ini saja sudah nggak adil cara ngomongnya. Yang kedua, Nabi poligami tadi umur berapa, Pak? Ini serius gak sih bapak-bapak ini? Masya Allah, Pak. Ayo Bapak fokus lihat saya. Saya fokus lihat belakang Bapak itu loh ya. Jadi saya ulangin lagi. Bapak, Pak, Nabi Muhammad berpoligami umur berapa tadi? 50. Bu, maaf Bu ya. Puncak rangsangan seks laki-laki, libido laki-laki dari 30 sampai 40 tahun, Bu. Pertanyaannya, dari 30, maaf saya ulangi, dari 30 sampai 40 tahun. 50 tahun ini Nabi sudah mulai lurus ke bawah. Kalau memang Nabi menikah poligami karena hasrat seksual belaka, kenapa enggak dari umur 40 tahun saja? Kenapa Nabi berpoligami di saat umurnya sudah mencapai di saat umur 50 tahun, 30, 40 menyala, 40 tahunnya, 50 tahun menurun. Ya kayak gini-gini nih. Jadi ibu-ibu, Bu, ini paham gak sih orang-orang ini? Masya Allah. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, Nabi Muhammad menikah bukan karena nafsu. Lagi, tak tambahin lagi nih Bu. Nabi Muhammad nyuruh umatnya menikah dengan perawan apa janda? Perawan, Pak. Astagfirullah. Doyan janda kalian ini. Oh, jangan meremehkan janda, Pak Ustadz. Yang perawan memang lebih menawan, tapi yang janda sungguh lebih menggoda. Janda semakin terdepan. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu maaf ya, Nabi nyuruh kita menikah dengan perawan. Jabir udah nikah, mau Nabi bil bikir ambi tayyib, dengan janda apa perawan? Dengan janda Nabi hal bil bikir, kenapa tidak dengan perawan saja? Nabi nyuruh umatnya menikah dengan perawan, tapi Nabi sendiri istrinya kebanyakan janda. Ngerti maksudnya? Antara keinginan, ekspektasi dengan realita berbeda, berarti ada pihak ketiga yang memaksa Rasulullah. Udah gini-gini, saya kasih analogi. Ustadz ditanya sama ibu-ibu, ya, Margahayu, Pak Ustadz, Ustadz itu suka perempuan yang gimana tipikalnya? Saya bilang kalau saya Bu suka yang matanya sipit, kulitnya putih, rambutnya lurus. Berarti Ustadz tipikalnya wanita apa itu Pak? Cina. Waktu Ustadz kasih Bapak Ibu undangan, nih kita mau nikah ini, saya mau nikah Bu, Ibu datang ke rumah saya ya. Siap Pak Ustadz. Ibu udah bisa membayangkan istri Ustadz pasti mukanya kayak orang Cina. Pas datang ke pelaminan ternyata bukan kayak orang Cina, justru mukanya hitam, matanya belotot, bibirnya tebal, rambutnya keribu. Berarti menunjukkan Ustadz nikahnya dipaksa di Papua sembarangan aja. Dipaksa Bu di Papua. Ibu ini nggak boleh gitu loh Bu. Kita ini NKRI harga mati sembarangan aja. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ya mohon maaf, Nabi Muhammad luar biasa. Maka belajar dari situ kita belajar. Nih belajar sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu ainin. Yang lebih tampan darimu tidak pernah dipandang oleh mata ya Rasul. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Yang lebih indah tidak pernah dilihat oleh mata ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi, kau bebas dari aib ya Rasul. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Seakan-akan Nabi menciptakan dirinya sendiri. Nabi tampan sempurna, Bu. Sempurna. Nabi berkeringat, ibu berkeringat, bapak berkeringat. Tapi bedanya keringat Nabi wangi, sedangkan keringat bapak kecutnya Masya Allah. Nih, nah, tahu dari mana Ustadz keringat Nabi wangi? Ceritanya Bunda Aisyah lagi ngelihat Nabi tidur, diambil tisu Bu. Namanya istri Pak ya.
dilapin di dahinya begini, Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi, Bu? Itu dimasukkan bekas tisunya ke dalam kantong. Bunda Aisyah pergi ke pasar, satu pasar gempar semua. Aisyah, wangi apa ini Aisyah? Kata Bunda Aisyah, demi Allah tidak ada satu tetes parfum pun yang menyentuh tubuhku selain bekas keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nanti ibu pulang ambil tisu, tungguin suamimu tidur. Cara ngambilnya begini, perhatiin. Ibu masukkan di kantong, ibu pergi ke pasar situ, pasar malam itu, pasti pingsan meninggal semua di tempat. Keracunan virus The Jigong 19. Masya Allah. Tuh, tujuan mengikuti Maulid Nabi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatu risalatihi, mengenal ajaran-ajaran baginda Rasulullah. Nih mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencontoh mengikuti Nabi yang disebut dengan al-mutaba'ah, mengikuti secara kafah, secara menyeluruh. Ikut Nabi tidak boleh sebagian, separuh-separuh tidak bisa. Apa yang harus kami ikuti dari Nabi Pak Ustaz? Jumlahnya ada 4. Yang pertama, ikuti ritualnya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidak bisa modal semangat saja Bapak. Ibadah harus diikuti dengan yang namanya mutaba'ah. Bagaimana bisa mutaba'ah kalau kita tidak memiliki ilmu? Makanya harus punya ilmu. Saya buktikan ya, niat beribadah, niat baik beribadah belum tentu jadi kebaikan kalau kita tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Contoh, sholat duhur berapa rakaat Pak? 4. Ada orang Masya Allah sholat duhurnya 6 rakaat. Saya panggil, orang Margahayu sini, ngapain sholat duhur 6 rakaat? Pak Ustadz, maaf saya lagi banyak dosa. Nah terus apa hubungannya dengan sholat 6 rakaat? Saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Niatnya baik apa jelek? Baik apa jelek? Caranya benar apa salah? Diterima Allah apa tidak? Nah, pinter kan? Lagi-lagi Ustadz ketemu dengan sepupu. Mbak, apa kabar? Sehat-sehat toh dek? Cipika-cipiki berpelukan. Gimana kabarnya paman? Sehat dek? Ini niatnya merajut persaudaraan. Tapi pertanyaannya bukan itu. Sepupu mahram apa tidak? Sepupu mahram apa tidak? Tidak. Nih contoh sepupu Bu ya. Ustadz punya bapak, Saskia Gotik punya bapak. Nah, bapaknya Ustadz dengan bapaknya Saskia Gotik ini saudara kandung. Ceritanya itu terserah saya yang saya cerita, kok ibu yang protes itu. Akhirnya Ustadz dengan Saskia Gotik namanya apa ini? Sepupu. Berarti Ustadz mahram nggak dengan Saskia? Tidak. Berarti Ustadz boleh nggak nikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok sembarangan aja. Masa Ustadz harus poliandri? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau nggak punya suami, boleh lah ya. Makanya Bapak Ibu hati-hati Bu ya. Ada 3 perempuan yang wujudnya tidak nampak. Waspadalah. Waspadalah saudara-saudara. Yang pertama adalah sepupu. Suami ibu dekat dengan janda sebelah rumah, ibu emosi, wajar. Tapi kalau dekat dengan sepupu, nggak apa-apa lah, tak? Namanya juga sepupu, ya biasa aja. Hati-hati Bu. Kemudian yang kedua siapa Pak Ustadz? Ipar adalah Allahu Akbar. Bisa kompak begitu. Hati-hati dengan ipar itu. Nggak apa-apa Tat, sama adik saya namanya juga suami saya udah kayak saudara sendiri. Oh, tidak bisa. Sudah banyak contoh-contoh yang membuktikan ke sana Bu. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, makanya Ustadz ceramah. Belakangan ini dikasih minuman yang manis-manis, tidak pernah saya minum. Kenapa Pak Ustadz? Karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia sudah pasti manis. Ini paham gak sih nenek-nenek begini nih, Masya Allah.
Ibu tuh mesti gini, cie gitu. Ini enggak, apa? Ustaz lebih suka minum gini, kopi. Walaupun kopi itu pahit, tapi kopi itu candu. Mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Alah, nggak enak kok ya. Mesti ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Entah kenapa firasat saya, keyakinan saya, insyaallah siapapun antum yang menyaksikan video ini, antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dan bagi yang belum lapang rezekinya, insyaallah Allah lapangkan dengan rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadi kita jadi ulama, jadi seorang asatidah. Tapi kalau nggak bisa, fakun muta'allima, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi santri, jadi seorang pelajar yang betul-betul mengkaji tentang ilmu. Tapi kalau nggak bisa, fakun muhibba, jadilah engkau orang-orang yang mencintai, mensupport kegiatan-kegiatan ilmu. Wala takun robi'ah, jangan jadi yang keempat. Nggak juga ulama, nggak juga santri, nggak juga orang yang mencintai ilmu. Maka jadilah minimal orang-orang yang mensupport kegiatan ilmu. Hari ini Al-Fakir Agus Khairul Huda berada tepat di depan Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita. Dulunya hanya bebatuan, bongkahan-bongkahan bata yang nggak ada semennya. Hari ini, masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, di sini sudah ada santrinya. Mereka belajar mengaji, dan setiap batu kerikil yang menancap di setiap satu semen yang menetap, buat ayah bunda yang pernah nyumbang akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda semuanya. Namun pondok ini di lantai ketiga, keempat, kelima masih dalam proses pembangunan. Insya Allah ya bunda, ayo saya mengajak Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat pecinta Allah, bareng-bareng kita lapangkan rezeki kita sedekahkan sedikit rezeki kita, yang sedikit insya Allah di akhirat menjadi bukit yang besar yang akan menyelamatkan ayah bunda dari azab kubur dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat, kita lapangkan rezeki kita. Allah Maha memandang, Allah Maha melihat. Insya Allah jadi amal jariah kita ketika kita berada di kuburan. Udah El Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Udah nggak usah diulangi, males. Jadi ibu-ibu. Ya Allah ya Karim. Ya, dengerin Ustaz Bu. Yang ketiga Pak Ustaz, yang ketiga pembantu Pak. Hati-hati dengan pembantu. Ibu suka ngomong gini, nggak apa-apa Tat, suamiku dengan pembantu. Suamiku tuh seleranya tinggi. Nggak mungkin dia tuh mau sama pembantu. Jangan begitu saudaraku. Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung siapa yang tahu. Menyala Ustazku ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, tadi Bu ya, ibadahnya harus kayak Nabi. Khudu anni manasikakum, contohlah hajiku untukmu, hajinya kayak Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, sholatnya kayak Nabi. Nabi Muhammad sholatnya di rumah apa di masjid? Nabi Muhammad sholatnya di rumah apa di masjid? Bapak-bapak Margahayu sholatnya di rumah apa di masjid? Allahu Akbar. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki yang sholihah. Masjid-masjid kita sepi Pak. Bapak datang sana ke masjid, maaf Bu ya, saya tidak sholat di masjid-masjid di kampung-kampung. Kalau sepi, banyak orang alasan. Wajar Pak Ustaz, namanya juga masjid kampung, sepi. Ustaz datang ke masjid-masjid bahkan level-level provinsi sekalipun nggak jauh beda. Ustaz kemarin sholat di Masjid Islamic Center yang ada di Samarinda, jemaahnya cuma 1,5 saf. Ustadz diundang ceramah di Al-Jabbar Bandung, masjid kebanggaan orang Bandung, orang Jawa Barat. Safnya cuma 1/2 saf, belum dipotong pajak. Beda sama masjid di Margahayu sini. Kata Pak Kades tadi, Masya Allah Tat, walaupun masjid kita ini masjid kampung, tapi di sini sholat subuh berjamaah full. Jemaahnya sampai blueberry keluar. Di luar semua, gak ada di dalam. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya Allah ya Karim. Ya Bu ya, tapi itu Margahayu yang di daerah sana Papua Nugini, bukan Margahayu yang ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadahnya kayak Nabi. Ibu-ibu disuruh Nabi Muhammad pakai jilbab, gak usah banyak ngomong, nurut. Kayak gitu aja. Ini kayak gini nih contoh ibu-ibu Margahayu, pakai jilbab semua. Keren Pak Ustadz? Enggak.
Kenapa? Ya iya wong pengajian. Nanti udah sampai rumah lah kelihatan mana yang malaikat, mana yang gendruwo, itu kelihatan semua. Rambutnya mekar-mekar gitu kok ya. Jadi Masya Allah. Bu pakai jilbab yang konsisten bu. Ibu kadang pakai, kadang buka, kadang pakai, kadang buka. Udah kayak portal aja rambutmu. Buka tutup cantik, cantik. Buka tutup cantik. Orang yang kayak gitu tuh nanti masuk surga. Insya Allah masuk surga. Kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka. Panas dingin kau di situ ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang pertama ibadahnya. Apa cukup sudah ngikutin Nabi dari sisi ibadahnya? Belum Bapak Ibu. Yang kedua muamalatnya. Contoh Nabi dari sisi muamalatnya. Bagaimana muamalat? Berinteraksi pada sesama manusia. Apalagi kita tinggal di perkampungan seperti ini, asri, syahdu, warganya masih goyub, maaf bu ya, beda sama orang kota, jarang silaturahim. Saya tuh pernah kemarin diundang di Balikpapan tuh Pak, ada komplek orang elit, orang terkenal tuh, orang kaya-kaya di situ, daerah Grand City. Ketepatan saya datang, saya lupa ndak bawa HP. Sedangkan Sherlocknya ada di sini, bingung Ustadz. Tapi kalau balik lagi ke rumah, nggak kekejar. Akhirnya saya tanya dengan security, Bapak, untungnya saya kenal sama yang undang. Bapak kenal dengan Bapak Haji Fulan? Kenal Pak Ustadz. Rumahnya di mana Pak? Pak Ustadz lurus, nanti belok kanan, lurus lagi, belok kiri. Oh siap, saya pun ke sana. Ternyata saya tidak ketemu, bingung Pak. Ketemu bapak-bapak nyuci mobil di pinggir jalan. Pak, maaf Pak. Kenapa Pak? Rumahnya Bapak Fulan di mana ya? Aduh, saya nggak kenal Pak. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya pergi Bu, muter lagi Pak. Ketemu satpam yang tadi. Ustadz, belum ketemu? Belum. Sini saya anterin. Kasian betul Pak Ustadz. Ayo, harus diantar. Bapak Ibu tahu di mana rumah orang itu? Di sampingnya yang cuci mobil tadi Bu. Ya Allah, mau ku jambak-jambak aja gigimu itu rasanya ya. Jadi Masya Allah, dengan tetangga samping rumah tidak kenal nama Pak. Makanya orang Margahayu bersyukur. Ini bisa ngumpulin guyub kayak begini nih. Enggak mudah ini Bu, kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, maka berangkat dari situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukhuwahnya dijaga melalui momentum hari jadi yang ke-43. Margahayu harus semakin menjadi kelurahan yang semakin sukses baik secara dunia maupun akhiratnya. Syarat mutlaknya apa Pak Ustadz? Nggak usah banyak-banyak gaya. Kalau pengen jadi tempat yang diberkahi Allah, pertama ibadahnya harus yang mapan. Tadi sudah kami sampaikan, hidupkan masjid-masjid kita ke depan. Yang adzan bocil-bocil, anak-anak muda suruh adzan, yang muda-muda ini suruh jadi imam. Ya, hidupkan kegiatan-kegiatan irma. Mohon maaf bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ngaji Qur'annya harus yang bagus. Gerakan Margahayu mengaji, menghatamkan Quran. Karena mohon maaf Pak, saya nggak yakin semuanya bisa baca Quran. Hei, Ustaz jangan meremehkan Tat, kamu bisa baca Quran. Ibu bisa baca, tapi belum tentu benar. Qul a'udzu birabbil falak. Itu namanya bisa ngaji, tapi belum benar. Kenapa Tat? Qafnya kurang mantul. Itu qol-qola kubro, qaf, qa, ba, jim, dal harus dipantulin. Qul a'udzu birabbil falaq. Mestinya begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu benar tapi salah. Kenapa tak? Jannya mat wajib mutasil, harusnya panjangnya 6 ketukan. Di mana mat tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mestinya gitu ngaji tuh. Hanya belajar Pak. Maaf Pak ya, tidak ada orang pintar tuh, tidak ada. Semua belajar ngaji, tak pandang suku. Pak Ustadz, kula niki tiyang Jawi, boten saged kayak jenengan ngoten nih. Sami mawon Bu, ora ana bedane. Pak Ustadz, ulun orang Banjar, kan kada kawa kayak pian tadi tuh Jar. Sama aja, kada ada bedanya Jar. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kita orang Bugis toh, kita punya tidak bisa seperti Pak Ustadz tadi. Sama saja Ji. Mandri olo-olo ki. Bapak Ibu yang berbahagia. Nih belajar ya. Ada orang Jawa, Banjar, Bugis sholat berjamaah. Yang jadi imam orang Jawa. Allahu Akbar. Lagunya kan gitu kan. Jangan tersinggung lo, awas lo ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan di Margahayu loh ya. Akhirnya orang Banjar marah-marah. Apa namanya, sholatnya salah itu, ndak betul itu. Apa sholat ikam itu meramput kadasa, mundur ikam, aku nang maju, aku nang menggantiakan jar. Maju orang Banjar buai. Ar-Rahmanir-Rahim. Roknya kurang dalam orang Banjar tuh. Akhirnya orang Bugis marah-marah. Sholatmu tidak seji, mundur kau, aku yang maju. Maju orang Bugis. Maliki yaumiddin. Tahu salahnya di mana? N-nya jadi eng. Orang Bugis kalau bilang eng jadi eng. Mau kemana Ji? Mau makan. Makan apa Ki? Makan ikan. Ya Allah ya Karim, kemarin saya diundang di Handil 2 Pak. Saya baru pulang dari Yaman itu, belum tahu area. Belum tahu kayak gini kan, saya udah ceramah lama, udah paham area. Oh ini areanya Jawa, ini Banjar, ini Bugis. Dulu saya belum paham, pulang di Handil 2 disuruh ceramah, satu kampung orang Bugis semua. Waktu doa saya kaget Pak. Allahumma ighfir dzunubana ya Allah. Mereka bilang amin. Hah? Kenapa amin ekstravaganza dipanggil-panggil ini? Ighfir dzunubana ya Rabb. Amin. Allahu Akbar. Pas pulang, yang nyupir orang Bugis. Saya tanya, Mas kamu orang Bugis kah? Iya Pak Ustaz, kita orang Bugis. Kenapa teman-teman mau bilang amin-amin? Pak Ustaz, itu kita orang Bugis kalau bilang eng jadi eng. Oh begitu, semua Bugis begitu kah? Tidak Pak Ustaz, itu yang eng-eng itu orang Bugis yang dari desa. Kalau saya ini orang Bugis yang modern. Sama aja, ku hajar memang dong. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, makanya belajar ngaji Pak ya. Gerakan Desa Margahayu mengaji. Itu kalau mau berkah satu daerah agar menjadi daerah yang sukses dunia akhirat sesuai target kita dalam hari jadi yang ke-43, maka harus diisi dengan semua yang berbau religi. Kemudian yang kedua, kebijakan masyarakat, pemimpin harus merakyat. Pemimpin harus menjadi pemimpin yang tawadhu. Walaupun kau punya uang, tidak semuanya bisa kau pamerkan. Kenapa kita belajar dari kejadian yang ada di Jakarta kemarin? Kenapa sampai orang demo bakar-bakar rumah sampai menjara? Saya mohon maaf Pak ya, menjara itu hukumnya haram, apapun alasannya dosa, itu sudah jelas. Tapi kenapa ini terjadi? Karena banyak pejabat-pejabat kita yang memamerkan kekayaannya. Gak boleh, ini banyak seperti itu Bu. Mohon maaf ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang yang sombong. Cukup Fir'aun sudah menjadi bukti. Sebegitu lamanya dia menjabat jadi raja, Allah tenggelamkan dia di dalam air. Cukup Qarun sudah jadi bukti. Seberapa lamanya dia jadi orang kaya, Allah tenggelamkan dia di dalam tanah. Kurang puas apa penjelasan dari Nabi Muhammad maupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus jadi orang yang tawadhu. Jangan sombong. Anda nggak bakal jadi pemimpin kalau tidak ada rakyat, betul? Yang kaya jangan sombong, Anda tidak akan jadi seorang kaya kalau tidak ada orang miskin. Bener Bu, Agus Khairul Huda jangan sombong. Karena kalaupun kau jadi kiai, jadi ustadz, tidak mungkin jadi kiai kalau nggak ada murid. Coba Bapak Ibu semuanya bubar semuanya. Ustadz mau ceramah di panggung ini sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu, dilihat orang luar tuh ustadz bodoh itu namanya. Beleng-beleng. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang ganteng jangan sombong. Anda nggak bakal disebut ganteng kalau nggak ada yang jelek. Makanya yang ganteng terima kasih sama yang jelek. Makasih Pak ya, makasih. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi poin yang kedua. Yang ketiga, tebarkan manfaat. Prinsipnya kalau mau jadi negeri yang diberkahi Allah, Margahayu buat program yang bermanfaat aja, nggak usah aneh-aneh. Giat berjamaah bersih dan tanpa sampah. Wih mantap. Lihat sampah masukin tong sampah, pahala. Depan situ ada batu takut motor kepleset, singkirin, pahala. Ada nenek-nenek mau nyebrang depan jalan raya. Ayo nek saya seberangin. Gak usah cu. Ayo nek jangan cu. Ayo tidak. Ayo semangat sampai di seberang sana. Kata neneknya cu, ini ngerepotin. Nenek
warga Margahayu tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ikhlas, kata neneknya. Bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Kok bisa nih? Lawang nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Neneknya tuh mau ngurus surat ke kelurahan, ibu balikin lagi ke seberang situ. Dasar nggak jelas kok ya. Jadi ibu tebarkan manfaat Bu ya. Ibu-ibu PKK, nggak usah aneh-aneh. Buat lomba masak, ibu yang masak, bapak yang makan, begitu loh. Buat kegiatan anak-anak pesantren Ramadan, kenalkan mereka dengan ilmu agama. Ustadz mendirikan pondok pesantren di Balikpapan. Alhamdulillah Pak, banyak saja yang nawarin tanah tapi jauh-jauh. Saya bilang begini, saya punya niatan membangun pondok pesantren tapi di tengah kota. Kenapa? Karena kalau di luar kota banyak jemaah itu bilang, aku nggak mau mondokin anakku Pak Ustadz, nggak tega di luar kota. Saya buatkan sekarang pondok pesantren di titik tengah kota, di jantung kota Balikpapan. Kita buatkan pondok pesantren. Saya tahu resikonya tanahnya pasti tidak mungkin besar. Enggak apa-apa, tanahnya kecil, tapi kita naikkan 5 lantai ke atas supaya santri bisa lebih banyak, bisa bergerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesantren pengkaderan dai kami beri nama Ibnul Karim Kualita. Ibnul Karim terinspirasi dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang ganteng, yang solih, jadi pejabat, jadi pengusaha. Maksudnya apa? Biar ke depan dai-dai kita bukan dai-dai pengangguran, dai-dai yang siap berdakwah, memiliki ekonomi yang mapan, memiliki kemampuan ilmu yang kafah, dan tentunya memiliki wajah yang tampan seperti kiainya. Menyala ustadzku. Betul-betul kundur musik itu Bu. Ibu kalau mau muntah, muntahin aja nggak apa-apa Bu ya. Jangan ditahan-tahan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didik anak-anak, kenalkan mereka dengan ilmu agama. Ya. Itu tadi teman-teman tebarkan efek kebermanfaatan. Kemudian berikutnya, teman-teman menjadi orang yang memiliki mental yang kuat. Gimana cara mental yang kuat Pak Ustadz? Nih dengerin Ustadz gue ya. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang berpikir orang kuat itu orang yang fisiknya, ototnya gede. Enggak. Laisa sadid bisyar'ah. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan musuhnya. Wa innama syadid, tetapi orang yang kuat di mata Nabi adalah alladzi yamlik nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengontrol dirinya pada saat ia sedang emosi. Bu, maaf ya, yang membuat orang sedih bukan orang lain, tapi hatimu sendiri. Yang membuat orang marah, sakit hati bukan orang lain, tapi hatimu sendiri. Kok bisa gitu Tat? Yuk saya buktiin Bu ya. Semua warga Margahayu dapat uang dari Pak Kades, 1 orang 1 juta. Ini ceritanya. Nanti Ibu tuntut ke Pak Kades. Ketika dikasih uang 1 juta, perasaan Bapak Ibu apa? Sedih atau bahagia? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang ini? Masya Allah. Ketika dikasih 1 juta sama Pak Kades, Ibu, Bapak mohon maaf, sedih apa bahagia? Oke, bahagia. Baru duduk di situ tuh, pasang sepatu. Ih Mbak, aku dikasih Pak Kades 1 juta. Terus yang sebelahnya ngomong, kamu 1 juta, aku dikasih Pak Kades 2 juta loh. Saya mau tanya, pada saat itu Bapak Ibu sedih atau bahagia? Padahal sejutanya masih ada di tangan loh. Ngerti maksudnya? Yang membuat Ibu sedih bukan karena orang lain, tapi karena hatimu yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada dirimu. Lagi, saya contohin. Yang membuat kita sedih bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ada 2 perempuan diuji sama-sama, suaminya pergi kawin lagi. Yang satu depresi, gantung diri, mati. Ini perempuan bebungulan, perempuan bodoh. Kenapa Pak Ustadz? Enak dia, suaminya kawin lagi, istrinya mati di kuburan, diazab oleh Allah. Tapi orang Margahayu beda. Mbak, suamimu kawin lagi, jangankan dia menangis, dia malah ketawa Bu. Stres juga itu Bu. Ya Allah, Ibu kok bisa sekuat ini? Ditinggal suami pergi kawin lagi, Ibu tetap ketawa Pak Ustadz. Ngapain saya mikirin laki-laki bajingan seperti dia? Kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya?
kenceng, jilbabnya tekipai Bu. Allah. Ini pernah nonton film India nggak Bu? Nah gitu ya. Hanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hatinya dijaga. Nah ini kampung kita ini dijaga, ukhuwahnya yang guyup, sesama manusia harus yang baik, jangan gontok-gontokan. Ada berita disaring, saring sebelum sharing. Jangan jadi orang gampang terprovokasi. Media sosial itu bukan bisa dijadikan landasan Bu. Saya mohon maaf Pak ya, saya tuh dulunya anti dengan media sosial Pak. Setelah beberapa lama Ustadz tidak pernah menyentuh media sosial. Kalaupun ada video tuh potong-potongan aja, potong-potongan ceramah begitu aja. Tapi kalau ngonten tuh nggak pernah. Baru belakangan ini 2-3 bulan 4 terakhir ada seorang jamaah datang, Pak Ustadz, Ustadz harus aktif di media sosial. Saya bilang kenapa? Ini video-videonya banyak yang memprovokasi, video-videonya banyak yang menghina Nabi. Kalau Ustadz tidak mengklarifikasi dan tidak mengkonfirmasi, akan menjadikan fitnah di sana sini, sehingga umat Islam akan goyah imannya Pak Ustadz. Akhirnya saya pun aktif di media sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz di situ menjelaskan kepada umat setiap ada problematika, fitnah. Kemarin tuh ada perempuan ngakunya menghafal Quran 30 juz Bu, tapi pakai baju seksi, nggak mau pakai jilbab. Terus cerdas orangnya, ngomong begini, kenapa kita harus berjilbab? Jilbab itu cuman casing. Jilbab itu cuman casing. Apalah arti sebuah jilbab? Yang penting hatiku berjilbab. Yang penting hatiku berjilbab. Ini kalau nggak diluruskan, pasti ibu bingung. Saya cuman bilang begini, kamu tuh sama kayak perempuan naik motor nggak pakai helm, ketangkep Pak polisi, ditangkep. Bu, mana kau punya helm? Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Helm itu cuma casing. Yang penting hatiku berhelm. Oh, ditampar memang kau sama Pak polisi. Ya Bu, makanya di media sosial tuh banyak yang hau-hau. Ya Bu, Nabi Ibu tonton nanti video Ustadz langsung situ ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, follow me. Anda ngerti orang sini kok kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia, ukhuwahnya harus dijaga. Itu yang kedua. Jangan gampang terprovokasi, mulut dijaga. Kadang-kadang ibu Masya Allah, mulutnya kalau udah ngomongin orang itu, ngerinya Mbak. Lama nggak ketemu, badanmu tambah gemuk aja ya. Ibu digigitin sakit loh Bu, nggak boleh. Nanti ketemu lagi, Mbak, udah nikah 3 bulan kok perutnya nggak isi-isi. Astagfirullahaladzim. Ini tiap malam diisi, keles. Ya. Nanti udah isi perutnya besar, perutnya besar. Kok bisa? Suamimu kan di lokasi. Ikut tampar memang mulutmu baru tahu rasa. Ada orang begitu di sini? Ada. Orangnya ikut ketawa-ketawa kok ya. Jilbabnya warna kuning. Jadi Bapak Ibu, ini malah dilihatin, enggak ada Bu. Astagfirullah. Ini senengannya nyari aibnya orang itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tuh yang kedua. Yang ketiga yang diikuti dari Nabi adalah akhwal saksiyah, hubungan Nabi kepada sesama kerabat terdekatnya, istrinya, anaknya. Karena ada orang Islam, maaf Pak ya, ibadahnya Masya Allah Tabarakallah, hubungan pada manusianya Masya Allah Tabarakallah, tapi sama istrinya kasar. Ada yang begitu Bu? Banyak. Sama anak tetangga lembut, sama istrinya sendiri kasarnya luar biasa. Sama orang nan jauh di sana lembut, tapi sama tetangga kanan kirinya kasarnya luar biasa. Sama istri sendiri kasar, sama istri tetangga lembutnya luar biasa. Ini orang yang begini nih problem Pak. Nabi bersabda, kemarin ada hari jadi ulang tahun TNI di Kodam Mula Warman 6. Bapak Panglimanya minta Pak Ustadz tolong temanya adalah profesionalisme tentara dalam ulang tahun yang ke-80 dengan menghubungkan antara komunikasi suami dengan istri yang makin baik Pak Ustadz. Siap komandan, saya bilang. Kenapa? Karena memang Nabi yang bilang begitu. Khairukum
terbaik di antara kalian khairukum li ahlihi, orang yang paling baik dengan istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik dengan istriku. Jadi walaupun kau hebat, bergamis, berimamah, kau mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis dak karuan, bulu ketek berterbangan lambe-lambe di atas awan, kalau sama istrinya masih kasar, Pak, nggak akan sempurna imannya. Ustadz lo gini lo, capek-capek ceramah pulang itu ya kadang-kadang masih bercanda dengan istri kok. Umi, ada apa Abi? Sini, coba kamu lihat di atas langit itu. Kenapa Abi? Nggak ada bintang. Ya kan mendung Abi. Enggak Mi, bintangnya ngumpul di matamu. Istri saya jawab, anak saya lewat, ini gak romantis orang-orang ini kok ya. Mi, 1 tambah 1 berapa? Ya 2 lah Bi. Enggak, 7. 2 Abi, 7. Kok bisa? Ya karena aku gak bisa menduakan kamu tujuan dalam hidup dan matiku. Pak, nanti praktekin langsung ya. Dek, 1 tambah 1 berapa? 2 Mas. 7 Dek. 2 goblok. Astagfirullah. Beda ya. Karena Bapak tidak romantis. Ya Bu, Insya Allah. Ibu juga begitu, berikan yang terbaik buat suami Bu. Jangan cuma menuntut. Ibu pintar saja menuntut. Awas kamu poligami, awas kamu kawin lagi. Ibu nggak usah ngancam laki-laki. Laki-laki ini makhluk yang tidak bisa diancam. Kami tuh makhluk yang suka menerima challenge. Makin kau tantang, makin kita jabanin. Ikan bawal, ikan teri, ente jual, ani beli. Hanya ibu jangan suka nantangin suami. Lebih baik ibu berbenah. Ibu pengen suaminya nggak selingkuh. Ini Ustaz kasih tahu cara Bu ya. Banyak godaan pelakor di luar sana. Maka supaya suami tidak tergoda dengan pelakor, ibu harus menjadi pelakor di depan suamimu sendiri. Mau tahu cirinya pelakor? Yang pertama, pelakor tidak pernah dandan buruk rupa di hadapan suami, calon suaminya ataupun laki-laki idamannya. Ibu dandan Bu ya. Belum pernah saya ngeliat ada pelacur pakai baju daster, itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Entah kenapa firasat saya, keyakinan saya, insyaallah siapapun antum yang menyaksikan video ini, antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dan bagi yang belum lapang rezekinya, insyaallah Allah lapangkan dengan rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadi kita jadi ulama, jadi seorang asatidah. Tapi kalau nggak bisa, fakun muta'allima, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi santri, jadi seorang pelajar yang betul-betul mengkaji tentang ilmu. Tapi kalau nggak bisa, fakun muhibba, jadilah engkau orang-orang yang mencintai, mensupport kegiatan-kegiatan ilmu. Wala takun robi'ah, jangan jadi yang keempat. Nggak juga ulama, nggak juga santri, nggak juga orang yang mencintai ilmu. Maka jadilah minimal orang-orang yang mensupport kegiatan ilmu. Hari ini Al-Fakir Agus Khairul Huda berada tepat di depan pondok pesantren Ibnul Karim Kualita. Dulunya hanya bebatuan, bongkahan-bongkahan bata yang nggak ada semennya. Hari ini, masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, di sini sudah ada santrinya. Mereka belajar, mengaji, dan setiap batu kerikil yang menancap di setiap satu semen yang menetap, buat ayah bunda yang pernah nyumbang akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda semuanya. Namun pondok ini di lantai ketiga, keempat, kelima masih dalam proses pembangunan. Insya Allah ya bunda, ayo saya mengajak Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat tercinta Allah, bareng-bareng kita lapangkan rezeki kita sedekahkan sedikit rezeki kita, yang sedikit insya Allah di akhirat menjadi bukit yang besar yang akan menyelamatkan ayah bunda dari azab kubur dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat, kita lapangkan rezeki kita. Allah Maha memandang, Allah Maha melihat. Insya Allah jadi amal jariah kita ketika kita berada di kuburan. Uda El Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu di sini cantik-cantik, putih-putih, bersih-bersih karena pengajian. Coba kalau di rumah ada pengajian jam begini pakai baju apa, Bu? Udah daster butut, keteknya robek, saking hancurnya nggak bisa dibedain mana bulu mana benang, nyampur geruel-geruel. Mas, tadi ceramah Pak Ustadz bagus banget loh Mas. Suaminya ya, aku geli lihat mukamu itu. Bu,
Nanti praktekin pulang maulidan tuh ada efek. Langsung nanti ibu pakai baju gamis yang yang pink. Cari yang paling tipis. Kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa. Rambutnya kuncir 3 ke atas. Ibu peluk boneka Hello Kitty, suamiku. Kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dandan. Ya, jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, nggak ada perempuan jelek bu, nggak ada. Yang ada perempuan yang tidak mau merapikan dirinya, yang ada perempuan tidak mau berdandan. Makanya pelakor itu, kalau kita lihat dia dengan istri aslinya, lebih cantik istri aslinya bu, serius. Tapi kenapa bapak-bapak tergoda dengan pelakor? Karena mindsetnya beda. Pelakor tuh mindsetnya beda dengan istri yang sah. Kalau istri sah ini mindsetnya adalah memiliki. Dia suamiku, milikku. Maka ibu nggak mau dandan, ibu cuek. Kadang-kadang bangun tuh rambutnya mekar kayak jigong kanan kiri, santai aja nggak mau dibersihin. Bayangkan dengan pelakor. Pelakor ini mindsetnya berjihad di jalan Allah, memperebutkan keinginan dan harapannya. Ngeri bu. Makanya lihat pelakor tuh mukanya putih, pucet kayak mayat 17 hari itu loh ya. Alisnya sini tebelnya luar biasa. Nah, kena keringat gelewer kayak setan mukanya begitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu bu ya, dandan. Pelakor selalu cantik di depan lakinya. Yang kedua, pelakor pelacur tidak pernah menolak hubungan suami istri. Maka istri yang sah tidak boleh menolak hubungan suami istri. Haram. Ini kelihatannya bercanda tapi serius. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ayu mamra'atin, perempuan manapun, idza talaba zaujuha, jika diminta suaminya ila firasyiha, menuju ranjangnya, fa'abat, perempuan itu menolak, mafi ba'sun, tanpa alasan yang jelas, fala anadal malaika hatta antasbah, maka datang malaikat melaknatnya sampai datang waktu subuh. Menolak, no, nggak boleh. Tapi aku capek Pak Ustadz. Kau nggak boleh menolak, tapi boleh berdiskusi. Mas, aku nggak menolak mas, kata Pak Ustadz, haram. Suaminya mulai mendekat, menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro. Mata memerah, hidung membengkak, gigi bertaring. Ibu nggak boleh menolak, tapi katakan gini, aku nggak akan menolak mas, tapi maaf mas ya, boleh nggak kalau kita kodok besok subuh? Dikodok. Kata suaminya, deh, jangankan dikodok, jamak kosor pun aku siap ya. Tahu jamak kosor? 2 kali, tapi dikit. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan nolak bu ya, haram hukumnya. Yang ketiga, belajar dari pelakor dan pelacur, mereka tidak pernah berkata kasar dengan lakinya. Ibu nggak boleh ngomong kasar sama suami. Saya kemarin ceramah di kafe Pak, itu disambut sama mbak-mbak kafe itu di depan pintu. Selamat datang bapak, mau minum sesuatu, kopi? Susu mbak, kopi aja. Kopinya manis atau pahit? Manis mbak. Gula putih apa gula merah? Mbak sebentar dulu mbak. Kamu digaji berapa? Ngomong bisa lembut begitu. Pak Ustadz, saya digaji 2 juta. Ya Allah Pak, lihat digaji 2 juta aja lembutnya begitu Pak ya. Bapak bandingkan dengan ini wanita-wanita durjana ini ya, yang mengambil semua gajimu itu. Pernahkah ibu berkata selembut itu saudara-saudara? Nanti praktekin langsung bu ya. Depan pintu ibu sambut suami. Selamat datang ayah, mau minum sesuatu, kopi? Kopi deh. Kopinya manis atau pahit? Manis deh. Dedek sebentar deh. Aku kok jijik lihat mukamu begini ya. Ya Allah ya kan. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga hubungan pada keluarganya, sama anak yang sadu, sama anak yang sopan. Ya bu ya. Kemudian yang keempat adalah dalam adat, kebiasaan-kebiasaannya. Kebiasaan Rasulullah SAW dari yang paling mudah. Bagaimana cara Nabi minum? Nggak boleh minum itu begini. Gluk 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 gluk. Nggak boleh Pak, itu mulut udah kayak corong. Minum itu 3 kali tegukan. Dan napasnya nggak boleh di atas botol.
Haus ya, iya aku teriak-teriak kamu mingkem begitu kok ya. Oh ibu haus ya, iya haus. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh ya, kebiasaan makan. Nabi itu makan gak boleh makan dari tengah. Kulu min hafatai, makanlah dari pinggir-pinggirnya. Ini kadang kita makan langsung dari tengah. Makruh, makan tuh dari pinggir. Paham? Fa innal barakata tanazzal fi wasati ta'am, karena keberkahan diturunkan di tengah makanan. Semua makanan tengahnya pasti barokah, kecuali donat. Tengahnya tidak berkah. Kenapa Pak? Bolong. Makan kayak Nabi, minum kayak Nabi. Terus meludah kayak Nabi. Gimana meludah Nabi? Meludah Nabi ke depan nggak boleh, makruh. Cuy, makruh. Ke kanan Pak Ustadz, cuy, nggak boleh. Apalagi ke belakang, cuy, ciu, cepok. Corok itu namanya. Meludah itu ke kiri. Ya Bu, baik di masjid maupun di luar masjid meludah ke kiri. Di toilet, di luar toilet meludah tuh ke kiri. Kecuali sopir, jangan berani-berani meludah ke kiri. Karena pasti kau ditamparin sama pengemudi. Coba Bapak naik mobil yang sopir, kurang ajar. Apa ini? Tenang Pak, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah gundul itu. Ya Bu, Insyaallah. Apalagi tidur kayak Nabi. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Nabi itu tidurnya miring, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Ini kayak begini aja, mohon maaf loh Pak ya. Wajah Bapak udah menggambarkan, kalau Bapak belum mengamalkan. Hah? Ya Kak? Padahal ini sunnah Nabi. Orang makan pakai tangan kiri Bapak caci. Ya, orang istinja pakai tangan kanan Bapak marahi. Tidur gak pernah nyontoh Nabi. Ternyata tidurnya Nabi pun ada aturannya Bu. Nabi tidur yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Begini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya kayak Rasulullah. Jangan tidur sambil telentang, apalagi tengkurap, makruh. Tidur tengkurap itu istidbar, Nabi paling benci itu namanya. Tidurnya setan. Apalagi kalau tidur tengkurap bagi ibu-ibu yang hamil tua, lebih parah. Ibu kayak helikopter Bu, kedut di bawah, panjang di atas. Tidur itu tidur miring. Tat, kalau telentang tat boleh, tapi itu berbahaya. Secara medis bisa menyebabkan kematian dalam seketika. Oh iya, tidur sambil telentang, telen paku, telen baut, telen palu, telentang, itu bisa menyebabkan kematian. Ibu paham gak sih Bu? Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Mau berhubungan pun ada doa yang dibaca. Diikutin aturan sampai masuk ketok pintu. Itu Nabi mengajarkan, Assalamualaikum ya babal jannah. Keselamatan bagimu wahai pintu surga. Ada calon pengantin tuh, belajar kamu. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum ya babal jannah, Assalamualaikum ya babal jannah, Assalamualaikum ya babal jannah. Buka pintu. Istrinya biasa pakai jilbab, karena udah jadi istri, pakai baju seksi, grogi dia Bu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masya Allah. Baca doa. Gimana doa berhubungan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makan itu Bu ya. Ya Allah. Selama ini baca apa ya sebisanya Tat? Baca apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu beda. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ada tuh. Kok amin itu astagfirullah. Ini bocah tahu gak Muna? Ini pasti bapaknya lebih parah ini Bu ya. Jadi bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Nah yang ketiga atau yang terakhir, tadi kan mempelajari sejarahnya sudah, mempelajari risalahnya sudah. Sekarang mengikuti
mutaba'ah. Bagaimana mengikuti mutaba'ah kepada Nabi. Ternyata mengikuti Nabi Muhammad itu ada aturannya. Namanya min duni kaif wa min duni lima, tanpa mengapa dan tanpa kenapa. Apapun yang terjadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, ikuti Nabi. Kadang mohon maaf Pak, orang bertanya, masa mengikuti Nabi tanpa logika? Emang berarti agama kita agama yang nggak logik Pak Ustadz? Enggak, agama kita ini logik Bu. Tapi mengikuti Nabi tanpa logika, maksudnya gimana Tat? Gini saya kasih tahu. Ibu ketika menerima laki-laki ini menjadi suami ibu pakai logika nggak Bu? Waktu ibu menerima ini laki-laki ini mau jadi suami ibu, dulu kan, Dek mau nggak jadi istriku? Ibu kan menerima tuh. Waktu ibu menerima, ibu pakai logika nggak? Pakai ya. Pasti logika Bu, iyalah suaminya mau ganteng atau mau kaya atau mau ganteng, itu ada pakai logika. Kemarin saya tanya anak-anak SMA itu, adik-adik pilih suami nanti ganteng atau kaya? Semuanya bilang ganteng, karena mereka belum berpengalaman. Mereka belum tahu capeknya ngantri gas melon 3 kilo guys. Sekarang kita tanya dengan ibu-ibu yang berpengalaman ini, Ibu ganteng apa kaya? Astagfirullahaladzim. Materi memang orang sini bukan materialistis Pak Ustadz, ini realistis. Ya, maka berangkat dari situ, ibu ketika menerima suami, ibu pakai logika. Tapi ketika sudah jadi suaminya, ibu nggak pakai logika. Makanya mohon maaf Bu ya, perempuan tuh sebenarnya kalau jujur ini kalau pakai logika, saya pastikan cerai Bu. Serius? Gimana nggak coba? Ibu dikasih suami berapa per bulan Bu? 3 juta, 4 juta, 5 juta, kecil Bu. Enggak Tat, masa segitu kecil? Loh, bayangkan kalau ibu hitung pakai angka. Pagi-pagi ibu nyapu halaman, cuci baju, ibu ngepel. Kalau ibu jadi pembantu, gajimu 2 juta. Belum lagi ibu masak sampai mukanya keringetan. Itu kalau ibu kerja di catering, gajimu 2 juta, 4 juta sudah. Belum lagi nanti ngurusin anak. Satu anak itu repotnya nyucunin baju, persiapan buku sekolah. Kalau ibu jadi baby sister 2 juta, anaknya 3, 6 juta, tambah yang tadi 4 juta, 10 juta. Suami pergi, anak pergi. Kalau ibu jadi satpam 2 juta, 12 juta sudah. Belum lagi nanti malam ukuran short time 700.000. Ibu ini long time. Ini kayaknya pulang cerai semua deh orang-orang itu ya. Dia baru sadar, ya juga ya, bego amat aku ya. Itu kalau pakai logika. Makanya benar yang dikatakan orang bijak, cinta itu kadang-kadang tak ada. Begitulah kata Agnes. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu jelas ya. Ketika mengikuti suami tidak pakai logika. Begitulah kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, ngikuti Nabi, kita mempercayai Nabi itu pakai logika Bu. Oh ya, saya itu kemarin ditanya sama orang, apa yang membuat Ustadz yakin kalau Nabi Muhammad ini Nabi yang asli? Pakai logika, pakailah Bu. Maaf Pak ya, saya nggak terima Nabi Muhammad begitu saja. Siapa tahu Nabi Muhammad Nabi palsu, ngaku-ngaku jadi Nabi. Apa susahnya ngaku jadi Nabi? Tapi Ustadz baca sejarahnya, Ustadz baca kitab Qur'annya, Ustadz temukan ada ayat-ayat yang tidak mungkin ditemukan manusia di zamannya. Ayo belajar Pak. Maaf, makin tinggi sebuah tempat, oksigennya makin tipis apa menebal? Tipis. Bapak tahu itu karena Bapak hidup di tahun 2025. Gimana dengan yang hidup di tahun 1400 tahun yang lalu? Di Quran ada Pak Ustaz? Ada. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya hidayah, artinya Allah jatuh cinta kepadanya, maka Allah melapangkan hatinya menerima Islam. Wa may yurid, tapi barang siapa yang Allah inginkan ayyudillahu, Allah ingin sesatkan dia,
Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah akan jadikan dadanya sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Pak, seakan-akan diterbangkan di atas langit, dadanya sesak. Orang zaman dulu mikir, Bu, gimana di langit kok dadanya sesak? Ternyata memang di langit lapang, tapi dada kita sesak karena di langit tidak ada oksigennya. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad kalau di atas langit tidak ada oksigennya? Tapi ketika kita sudah menerima Nabi Muhammad, maka semua ajarannya kita ikuti walaupun tidak logik. Dulu Nabi melarang kita makan babi. Saya tidak mau tahu kenapa babi diharamkan. Tidak ada urusan, pokoknya Nabi larang, stop. Kita nggak makan babi. Subhanallah, Bu, belakangan terbuktikan di babi ada cacing pita. Itu surprise dari Allah. Islam melarang kami laki-laki pakai emas, kami tidak pakai emas. Alasannya tidak ada alasan. Haram, titik. Belakangan terbuktikan emas mengandung aurum. Aurum itu dia serpian debu. Kalau dipakai emas lama-lama, berat timbangannya tambah, sama atau berkurang? Berkurang. Nggak pernah pakai gelang emas ini, biasa pakai gelang karet Ibu ya. Gelang emas itu kalau Ibu pakai, lama-lama kurang apa enggak? Kurang. Kemana serpiannya Pak? Nempel di pembuluh darah, masuk dia di dalam masa yang lama menyebabkan penyakit Alzheimer penuaan dini. Nah, makanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Perempuan kok boleh tak? Karena perempuan haid, pembusukan ovum bersama dengan darah kotor keluar. Jadi perempuan boleh pakai emas karena ibu haid. Bapak-bapak boleh pakai emas, boleh kalau bapak haid. Ya. Allah haramkan lagi itu pakai sutra. Kami laki-laki tidak pakai sutra. Stop, udah gitu aja. Terbuktikan laki-laki yang biasa pakai sutra 95% tidak akan punya keturunan. Sutra yang di meja kasir itu. Ini paham gak sih orang? Bapak Ibu yang berbahagia, itulah cara mencintai Rasulullah dengan 3 perkara. 1, cintai dengan mempelajari sejarah Nabi. Yang kedua, mempelajari risalahnya Nabi. Dan yang ketiga adalah mencintai Nabi dengan mutabaah kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan memberkah untuk kita semua. Ini hadiah kan? Untuk yang 2 untuk anak-anak. Yang 2 ini untuk khusus laki-laki, bapak-bapak. Yang 2 lagi khusus untuk ibu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata saatnya kuis. Ini ada kuis langsung dari disponsori oleh Pak Kades. Insya Allah ya. Pertanyaan yang pertama untuk anak-anak laki-laki dulu ya. Baru ngumpul mereka, dasar mata duitan juga bocil-bocilnya. Pas duit langsung dia ngumpul. Lihat. Ustadz mau tanya sama anak-anak yang laki-laki. Pertanyaannya mudah-mudah saja. Yang bisa angkat tangan jangan dijawab. Angkat tangan dulu baru nanti Ustadz suruh maju ya. Fokus. Pertanyaan pertama untuk anak laki-laki, siapa yang bisa menyebutkan nama 3 orang anak Nabi Muhammad SAW? 3 aja. Anaknya Nabi ada 7. Ustadz mintanya 3. Ada yang bisa jawab? Ayo yang bisa langsung mendapatkan hadiah. Wih, Allahu Akbar, merah. Untuk anak laki dulu. Ada yang mau jawab? Sebentar, laki dulu. Oh, laki itu. Ayo sini. Sini cepat. Ayo nak cepat nak. Untuk anak yang perempuan, Ustadz mau tanya, yang perempuan ya. Ini maju, tetap maju sini. Untuk anak yang perempuan, Ustadz mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan nama 3 istri Rasulullah SAW? 3 aja. Ada yang bisa jawab? Untuk anak-anak perempuan dulu. Gini nih mamanya udah semangat. Nah, ini cepat. Nanti duitnya buat mama ya. Ayo, 3 orang istri Nabi aja gampang ya.
Tidak ada yang tahu, saya alihkan ke laki-laki lagi. Ada yang bisa? 5, 4, 3, 2. Ada? Mana? Maju sini, maju sini. Maju. Yang perempuan ya? Ya, anak perempuan biar adil. Satu laki, satu perempuan. Ayo nak. Kemudian anak-anak dulu aja. Sini sayang. Sebelah sini dulu. Muter sini nggak apa-apa nak. Ya. Siapa namanya? Pakai mic. Iya pakai mic ya. Ada di depan sana nak. Siapa namanya sayang? Abid. Namanya Abid. Allahu Akbar. Bagus. Tahu artinya Abid apa nak? Nggak tahu. Enggak tahu. Tanya mamamu tuh yang buat namanya ya. Abid itu artinya orang yang ahli ibadah. Abid sebutkan 3 nama putra putri Rasulullah. Nama Qasim, terus Abdullah, sama Ibrahim. Masya Allah. Betul sekali bu. Tepuk tangan ya. Luar biasa. Sini nak sayang. Sebelah sini. Nih geser sini. Nah sini. Siapa namanya sayang? Nama saya Ria, Namanya Ria. Ria yang ada di depan sana nak. Ya. Ria kelas berapa? kelas 3 SMA. Masya Allah. 3 SMA udah besar berarti. Tetap pikir SD tadi bu. Ya Allah. Oke Ria silakan nak. Siapa nama istri Nabi? 3 aja. Khadijah, Aisyah, sama Zainab. Betul, luar biasa. 1 untuk Abid, 1 untuk Ria. Silakan turun ke panggung ya. Salim dulu, ribut aja mau ya. Lihat sini, barakallah. Duduk. Mic-nya sini. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak ada yang jawab, duitnya buat saya ya. Pertanyaan pertama, Bapak. Bapak-bapak pertanyaan tidak susah. Sebutkan nama 2 perang pertama dalam kehidupan Rasulullah. Perang A dan perang B. Bisa Pak? Di sini Pak. Masya Allah. Lumayan Pak, 100.000. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pertanyaannya mudah. Ibu-ibu, pertanyaannya cukup mudah sekali. Siapa yang bisa menyebutkan daripada Khulafaur Rasyidin yang 4 orang? Angkat tangan. Khulafaur Rasyidin nggak tahu? Silakan maju sini. Insyaallah. Boleh, Bapak Ibu jawabnya sambil duduk aja nggak apa-apa. Monggo. Yang Bapak dulu. Perang Badar sama perang Badar. Yang pertama perang Badar sudah betul. Yang kedua Pak? Perang Uhud. Perang Uhud. Betul. Selamat Bapak mendapatkan hadiah umroh melalui Abu Tur Travel. Sudah bangkrut itu. Ditangkap polisi kemarin yang punya itu ya. Oke, monggo silakan. Oh, duitnya nungguin saya Pak ya. Amin. Nggih, monggo. Ibu dari bawah nggak apa-apa. Nama ibu siapa? Pakai mic ibunya. Siapa namanya Bu? Ivana. Ibu Vena, silakan. Ngomongnya nggak jelas ini Mbak Vena. Silakan Bu, jawabannya. Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Sayyidina Utsman, Ali, Sayyidina Urut Bu. Abu Bakar, Sayyidina Umar. Umar, Sayyidina Utsman, Utsman. Sayyidina Ali. Betul sekali, Masya Allah. Selamat Ibu mendapatkan hadiah berlibur ke luar kota, ke Penajam naik kapal Kloto ya. Masya Allah. Oh ternyata masih ada lagi. Pertanyaan berikutnya. Baru-baru saja Bapak Prabowo mengganti Menteri Keuangan kita. Siapakah nama Menteri Keuangan di Nigeria? Hah? Oh nggak ada yang tahu. Ustadz tadi menyebutkan ada esensi Maulid Nabi itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan 3 hakikat Maulid Nabi tadi yang kita pelajari hari ini? Bapak, oke maju Pak, maju. Ibu-ibu pertanyaan terakhir. Siapa tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu, siapa yang tahu nama akun IG saya? Ada yang tahu nama akun IG saya?
Instagram saya. Angkat tangan aja. Tidak ada, berarti tidak terkenal memang aku di sini, Bu, ya. Ya Allah. Yakin tidak ada yang tahu? 5 4. Oh, nggak ada yang punya IG kalian di sini. Oh, kasihannya. Pertanyaannya, siapa yang tahu nama pondok pesantren yang Ustadz ajar? Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, uangnya buat saya. Perempuan ya, siapa? MC, maju sini. Masya Allah. Silakan dijawab oleh Bapak tadi. Silakan Pak. Yang pertama mengetahui sejarah Nabi. Betul. Kemudian yang kedua mengikuti risalah Nabi. Masya Allah. Kemudian yang ketiga mencintai Nabi dengan mutaba'ah. Masya Allah, betul sekali. Amin. Ya. Allahu Akbar. Ya. Amin Pak. Masya Allah. Kemana MC-nya tuh? Woi. Nggak jadi. Ini serius gak sih orang ini? Woi. Ayo cepat. Boleh pakai mic gak apa-apa? Salah Ustaz. Pondok pesantren yang mengasuh pondok pesantren Ibnu Karim Kualitas dari Wah, ada catatannya. Pantesan tahu. Winter dia makanya muter, tak pikir ngapain, ternyata ngeliat catatan ini. Ya udah nggak apa-apa, sini ambil. Maaf ya Bapak Ibu. Ayo cepat, telat dikit saya ambil ini. Lewat sini boleh, sini. Masya Allah ya Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa diambil manfaat untuk kita bersama. Dan mari bersama-sama kita bermunajat dan berdoa kepada Allah. Ini doa dulu apa makhluk qiyam dulu? Oh, makhluk qiyam. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.